Hai guys, ketemu lagi nih sama gue Faisal di Use Tech. Di hadapan gue sekarang udah ada tablet, bukan laptop. Tablet yang ukurannya emang lebih besar dari laptop yang gue pakai sendiri. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Jadi tablet ini paling flagship, paling high-end yang dikenalin Samsung di acara Galaxy Unpacked kemarin. Bareng sama Z Flip 5 sama Z Fold 5. Jadi ada 3 seri, Tab S9, Tab S Plus, dan Tab S9 Ultra, dan harganya sendiri tembus sampai 21 juta lebih. Kayak gimana sih sebenarnya tablet harga 20-an juta lebih, dan rasanya gimana pakai tablet yang ukuran layarnya mirip-mirip kayak laptop, bahkan lebih gede daripada laptop ukuran layar 14 inci. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Kita tahu lah ya, kalau seri Ultra ini emang masih ya bisa dibilang anak bawang lah, quote and quote, buat Galaxy Tab series, Tab S series tepatnya. Karena Ultra pertama itu ada di Galaxy Tab S8 dan sekarang dilanjutin di Galaxy Tab S9. Ukurannya sama-sama gede sebenarnya, 14,6 inci, yang menurut gua ini lebih ke laptop 2-in-1 sih sebenarnya ya. Lebih cocoknya ya disebutnya, bukan tablet lagi. Dan secara form factor, tablet ini agak gimana ya bisa dibilang ya. Dibilang ringkas enggak, tapi juga dibilang enak dibawa-bawa, iya. Enak dibawa kemana-mana karena bobotnya tuh cuma 700 gram aja. 732 gram tepatnya untuk tabletnya aja. Jadi ya seenggaknya lebih ringan lah dibandingin sama laptop pada umumnya, laptop 14 inci. Tapi kalau digabungin sama aksesoris keyboardnya, emang agak berat. Kira-kira sekiloan lah bisa dibilang bobot dari tablet ini. Kebayang nggak sih tablet bobotnya tuh udah hampir sekilo gitu. Ya ini doang nih kayaknya nih, Tab S9 Ultra doang nih kayaknya. Secara form factor, ya tadi seperti gue bilang ini tuh kayak laptop 2-in-1, kita bisa pakai tablet doang atau disambungin pakai Pogo Pin ke keyboard yang udah disediain sama Samsung sebagai aksesoris tambahannya. Yang lebih menurut gue yang jadi peningkatan signifikan dari tablet ini adalah yang pertama, bingkainya, bodinya sendiri dia pakai aluminium frame. Armor aluminium tepatnya yang lebih tangguh, lebih kuat daripada generasi sebelumnya. Jadi nggak cuman bingkainya aja yang pakai armor aluminium, bagian belakangnya pun pakai armor aluminium. Terus yang kedua, lapisan kacanya itu udah pakai Gorilla Glass Victus 2. Jadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih anti gores lah dibandingin sama seri sebelumnya juga. Dan yang menarik nih, ini yang menarik. Tablet ini bisa dicemplungin karena udah ngantongin rating IP68. Gua sendiri heran, kenapa tablet ada rating IP68? Emang orang-orang bakal kerja di dalam air gitu? Sambil berenang kerja gitu ya? Atau peribahasa sambil menyelam, minum air ini sambil menyelam, sambil kerja gitu ya ibaratnya. Ternyata pas gua tanya sama orang Samsung kenapa sih rating IP68 di tablet, kayak aneh aja nggak sih? Ternyata mereka cuma ngasih worry free aja buat pengguna. Worry free dalam artian misalnya kita lagi gambar ketumpahan botol air. Coba siapa yang mau jamin kalau tabletnya mati, iya nggak sih? Kerjaan kita di situ hilang. Ya dengan adanya IP68 ya hal-hal seperti itu bisa dicegah lah bisa dibilang. Dan anti debu juga. Karena ya debu itu kan kebanyakan partikel-partikel yang tajam ya, bisa aja ngerusak bagian komponen dalam yang mungkin juga berdampak sama data-data kalian yang ada di dalam, bisa hilang juga. Ya nggak sih? Gitu. Dan IP68-nya sendiri itu berlaku pada S Pen-nya. Jadi bener-bener kalau kalian gabut gitu ya, gambar di kolam renang, udah bukan di pinggir kolam renang lagi, tapi di dalam kolam renangnya. Jadi bisa gambar di dalam air. Itu sih peningkatan yang menurut gue signifikan banget dibandingin sama seri sebelumnya. Karena secara overall sebenarnya rasanya sama. Bahkan bodi belakangnya aja bentuknya hampir sama. Cuma bedanya yang sebelumnya ada frame kamera, yang sekarang nggak ada frame kameranya. Di atas kertas, sebenarnya Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ini masih mirip-mirip lah layarnya sama Galaxy Tab S8 Ultra.
nggak ada perubahan yang signifikan lah bisa dibilang, karena sama-sama pakai Dynamic AMOLED 2X, ukurannya 14,6 inci, refresh rate-nya juga adaptif 120 Hz karena kan panelnya Dynamic AMOLED ya. Udah ngedukung HDR10 Plus juga. Sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan untuk kedua tablet ini, khususnya untuk Tab S9 Ultra ya. Apalagi juga tetap ada in-display fingerprint di tablet ini. Ketika kebanyakan tablet fingerprint ini masih di tombol power, ini udah in-display fingerprint, jadi lumayan perbedaan dibandingin sama kompetitor lumayan jauh. Dan secara fitur juga sebenarnya mirip-mirip sih. Ada fitur namanya Vision Booster yang bikin tablet ini tuh menghasilkan warna yang lebih tajam, detail yang lebih bagus lagi, lebih detail lagi. Jadi bukan cuma buat kerja aja, buat kreator konten pastinya, karena mereka perlu panel layar dengan warna yang kaya, yang detail ya, banyak variatif layar warnanya. Dan buat para penikmat film, kalian bisa nonton Netflix di HDR loh, di Full HD loh. Dan kalian yang suka nonton YouTube, apalagi YouTube Premium ya, bukan YouTube Fancet ya. YouTube Premium, itu kalian bisa di HDR-nya aktif. Nonton video tanpa iklan pastinya di mode yang HDR. Nikmat banget, dan gue rasain sendiri, gue nonton Netflix, kayak Black Mirror misalnya, terus juga nonton YouTube. Gue suka iseng-iseng aja sih kalau nonton YouTube tuh kayak 4K videos dan lain sebagainya, HDR videos, itu ya buat manjain mata aja gitu. Dan ini lebih enak aja tablet Galaxy Tab S9 Ultra ini. Karena needs-nya lebih tinggi daripada seri sebelumnya, makanya ketika gue kerja di luar ruangan misalnya kayak di Starbucks gitu ya, di bagian yang outdoor-nya, pas mataharinya lagi terik-teriknya nih, lagi panas-panasnya gitu ya, layar tetap kelihatan dengan baik. Ya itu sebuah kenyamanan sih buat gue buat kerja di luar ruangan pakai tablet ini. Nah ini nih yang jadi kelebihan dari Samsung tabletnya Samsung. Ini tuh bener-bener kelebihan yang menurut gue susah buat gue dapetin di tablet lainnya, entah itu Huawei, Xiaomi mungkin ya, yang basisnya Android lah bisa dibilang. Karena One UI buatan Samsung berbasis Android 13 di tablet ini yang dikhususin buat tablet beneran bikin tablet tuh kayak Windows, kayak PC Windows aja, kayak laptop Windows. Emang sih kayak Huawei juga punya klaim yang sama, dan beberapa brand lain mungkin ya punya klaim yang sama. Tapi menurut gue yang beneran mendekati PC-like ya Samsung One UI-nya, karena Galaxy Tab S series itu punya fitur namanya Samsung DeX. Ada DeX mode di sini. Jadi kalian bisa beralih dari Android mode, mungkin ya bisa dibilang, ke DeX mode PC-like. Dan itu beneran bikin kita nggak cuman soal multitasking, buka aplikasi banyak dalam satu sesi gitu ya. Itu kan udah biasa ya fitur-fiturnya, tapi lebih ke user experience. User experience ketika kita beralih dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya yang cuman beralih di trackpad aja, di keyboard ini. Terus juga sekarang di One UI yang baru, taskbarnya bisa penuh, banyak aplikasi, sampai 4 aplikasi ditampilin di taskbar bagian bawah, jadi kita bisa beralih lebih cepat lagi ke aplikasi yang favorit. Terus juga taskbar sebelah kanan itu banyak icon-icon atau shortcut buat kita ke pengaturan kayak konektivitas, terus screenshot, terus juga inputan kayak gimana, do not disturb, dan lain sebagainya. Jadi ya secara fungsi emang beneran kayak PC-like. Dan soal multitasking, kita beneran bisa buka banyak aplikasi di sini, bahkan 2 game sekaligus, 3 game bahkan, karena ukuran Windows-nya bisa disesuaikan. Ini sebagai menurut gue sebagai pengalaman yang baru. Gue lagi kerja misalnya buka Google Docs sambil nonton YouTube atau dengerin Spotify, gue sambil bisa buka Seal Mobile buat iseng-iseng ngintip main game. Grinding gue udah segimana gedenya gitu ya. Bahkan gue sendiri sambil kerja, beberapa benchmark berjalan di background. Se-smooth itu Samsung DeX dari Samsung. Dan jujur kurang lebih beberapa hari ini ya bisa dibilang gue lagi nggak bawa laptop, gue lagi bawa full tablet ini, karena biasanya gue kalau nge-review tablet
itu suka bawa laptop juga sebagai opsi ketika gue struggling sama tablet yang gue review, sama tablet yang gue pakai. Karena terkadang ada aja fungsi-fungsi yang gue harapin ada, itu nggak ada di tablet yang gue pakai gitu. Jadinya kerjaan gue yang biasanya nyaman di laptop malah jadi lama ketika gue pakai tablet. Itu kan harusnya nggak terjadi ya, karena ya konsepnya kerja mobile. Tapi setelah hari pertama gue pakai ini, hari kedua dan sekarang gue pakai ini, gue beneran nyaman sih. Hello Samsung, please lah. Gue nyaman banget nih sama tablet ini, karena gue udah mulai berani buat ninggalin laptop di rumah dan full kerja di tablet ini. Itu sebuah kenikmatan yang menurut gue beneran secara experience ya, ini beneran berkat Samsung DeX, berkat One UI. Jadi ya emang udah susah sih kalau udah nyaman sama satu OS gitu ya. Dan memang subjektif sebenarnya sedikit, tapi ini harus diakuin. Samsung beneran perfect, beneran sempurna, ngegarap OS-nya sedemikian rupa biar ya performa yang kencang itu nggak cuman buat ngegame aja, tapi beneran buat produktivitas. Melihat harganya sendiri udah 21 jutaan. Masa sih kalian nggak mau balik modal setelah ngeluarin puluhan juta buat sebuah tablet yang mahal, ya nggak sih? Nah, nantilah ya kita bahas performance, sekarang kita bahas ke S Pen-nya. S Pen-nya, gue sendiri nggak pinter gambar, tapi ada editor di Uzone, desain grafis, dia beneran muji kemampuan S Pen dari Galaxy Tab S9 Ultra ini. Dia bilang, Sal, ini lebih enak daripada iPad yang gue pakai. Sal, ini lebih enak bahkan dari tablet Huawei Premium yang pernah kita review. Latensinya rendah, dan pulpennya beneran sensitif. Kalau ditekan pulpennya ya bakal menebal, kalau misalnya kita angkat sedikit ya bakal menipis. Pilihan warnanya banyak, ketika ngegambar juga lebih presisi. Jadi ya, ketika dia menjelaskan hal itu ke gue ya, sebagai bahan masukan review, ya gue bilang, iya emang upgrade, salah satu upgrade yang dari Samsung ya emang di S Pen-nya juga sih, dan kemampuan layarnya gitu. Apalagi ya buat tukang gambar ada S Pen for Creators juga. Dengan latensi, dengan sensitivitas yang lebih tinggi, dan ukuran yang lebih pas, mirip kayak pensil gambar mungkin ya. Tapi dengan ukuran S Pen yang menurut gue kayak gini aja, ini udah ergonomis banget sih menurut gue. Ini udah kayak pakai pensil Faber-Castell nggak sih? Yang 2B, ini mirip-mirip loh. Kayak gini. Terus kalau misalnya habis baterainya ya tinggal tempelin aja di belakang kayak biasa. Beneran nggak usah ribet buat ngecas banyak produk ya, secara wireless aja udah langsung keisi S Pen atau aksesoris pendukung kalian. Dan ngomongin soal keyboard ya tinggal sambungin sama Pogo Pin, nggak usah pairing pakai Bluetooth, ribet ya. Cuman ya emang harganya agak mahal sih untuk keyboard ini, sementara untuk S Pen memang udah tersedia di paket pembelian. Kalau misalnya kalian ngerasa agak mahal ya memang pilihannya satu-satunya ya beli keyboard wireless, third party. Cuman ribetnya ya pasti ngehubungin atau integrasiin pakai Bluetooth. Itu aja sih sebenarnya. Dan karena wireless dengan Bluetooth ya biasanya latensinya lebih tinggi ya daripada langsung terhubung ke perangkatnya langsung. Jadi Samsung Galaxy Tab S9 Ultra nih, panjangan sebenarnya namanya nih. Pakai prosesor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Prosesor yang sama dengan Samsung Galaxy S23 series, Z Fold 5, Z Flip 5. Prosesor yang menurut gue dibikin khusus oleh Qualcomm ya buat Samsung. Clock speed-nya sendiri lebih tinggi daripada Snapdragon 8 Gen 2 standar. Dia 3,36 GHz di prime core-nya. Tapi nggak cuman soal kebut-kebutan sih. Ini yang bagusnya dari Samsung, bagusnya dari One UI. Memang secara prosesor dia lebih ngebut daripada Snapdragon 8 Gen 2 versi standar. Tapi secara performance dia lebih mengedepankan stabilitas. Stabilitas performance, menjaga perangkatnya biar nggak overheat, menjaga biar nggak stuttering kalau misalnya kita main game. Drop frame rate itu ngeganggu banget sebenarnya. Jadi ya One UI, perpaduan One UI dengan chipsetnya ini beneran klop, beneran cocok.
Ditambah RAM dari tablet ini yang gue lagi pakai adalah 12GB dengan storage 256GB. RAM-nya sendiri jenisnya LPDDR5X, untuk memorinya UFS 4.0, jadi udah latest generation, latest teknologi gitu. Dan yang menurut gue lebih gila lagi, RAM-nya bisa ditambah secara virtual sampai 8GB. Jadi total RAM dari tablet yang gue pakai sekarang ini 20GB. Laptop gue aja malu-malu nih ngelihat tablet ini, udah mah layarnya kecil, lebih kecil laptop gue. RAM-nya bahkan 2 kali lipat ketinggalan gitu, karena RAM laptop gue masih di 8GB nih, dia udah 20GB, bayangin. Ini tablet loh, tablet Android gitu. Ngomongin soal performance-nya, jadi gue udah nyobain beberapa benchmark lah ya, termasuk ngetes baterai juga. Kalian pasti nungguin dong skor Antutunya berapa ya. Di Antutu benchmark, jadi pas pengujian pertama itu sempet error tablet ini, karena skor GPU-nya nggak kedetek, jadi skornya cuma 966 ribuan. Itu rendah banget sih emang. Setelah gua tes ulang di Antutu Benchmark versi 10 ya, itu skornya 1,57 juta poin. Itu skor yang tinggi banget buat sebuah tablet, dan itu skor yang emang wajar sih. Itu memang Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy banget. Itu emang skor yang tinggi banget untuk sebuah tablet, dan emang ya ini tipikalnya Snapdragon 8 Gen 2. Apalagi yang untuk for Galaxy, karena prime core-nya sendiri udah lebih cepat daripada Snapdragon 8 Gen 2 versi standar. Pengujian lain yang gue jajal adalah PCMark. Nah, di PCMark ini tuh mensimulasikan banyak skenario, termasuk buka aplikasi lebih dari satu secara bersamaan, rendering, terus juga buka dokumen, ngitung, video call, video conference, dan lain sebagainya. Skornya tinggi juga, 13.400-an poin. Itu memuaskan lah untuk sebuah tablet ya. Ya emang wajar sih, ini tabletnya mahal dan juga high-end juga spesifikasinya. Kemudian gua tes di 3D Mark. Nah, di 3D Mark ini gua beneran nguji stabilitas dari Snapdragon 8 Gen 2-nya. Banyak tes yang gua jajal, tapi gua lebih ke yang stress test. Jadi ada 2 tes yang gua jalanin. Yang pertama with live stress test, terus juga with live extreme stress test. Semuanya punya stabilitas di atas 60%, nggak jelek, tapi juga nggak terlalu bagus. Yang patut buat diapresiasi adalah di with live extreme stress test, di mana stabilitasnya itu 76%. Itu bagus, dengan skor yang tertingginya 2732 poin, dan rata-rata FPS-nya itu 22 FPS. Ini extreme stress test loh, bisa mencapai 22 FPS. Jadi ya emang performance-nya cukup stabil, dan secara grafis, pemrosesan grafis juga udah tinggi banget, udah bagus banget. Sama manajerial suhunya ini udah lumayan bagus loh, karena Samsung sendiri emang memperluas area pendingin vapor chamber di tablet ini, sehingga secara suhu, secara temperatur dari tablet mencegahnya untuk tidak overheat. Karena selama gua ngetes di 3D Mark, based on aplikasi suhunya stabil di 29 sampai 30 derajat. Nah, ngomongin soal baterainya, masih sama Galaxy Tab S8 series, S8 Ultra, 11.200 mAh, 2 kali lipat daripada smartphone yang kalian pakai, lebih malah, karena rata-rata smartphone Android kan 5.000 mAh. Fast chargingnya 45 watt, cuman sayangnya di dalam paket pembelian kalian nggak bakal dapat adapter, jadi kayak beli tablet batangan aja. Kalian harus beli sih. Untungnya gue user Samsung, tapi ya chargernya cuma 25 watt sayangnya. Baterai segede ini bisa dipakai apa aja? Gua nonton film bisa dibilang 3 episode kali ya. Dia cuma berkurang 14%. Mungkin 3 episode dengan rata-rata per episode itu 50 menitan, cuma berkurang sekitar 16%. Dan ketika gua pakai buat kerja, ini dari pagi gua pakai buat kerja, dari jam 9 sampai sekarang tuh gue lagi take video jam 4 sore, itu baterai masih tersisa 58%. Padahal gue full kerja di sini, buka browser, buka Google Docs, buka Spotify, buka YouTube, dan di backgroundnya gue nyalain game pula buat nge-grinding. Jadi banyak banget aplikasi yang berjalan di sini, termasuk editing foto juga pakai galeri atau PixArt di tablet ini. Baterainya masih tersisa 58%. Seawet itu baterai dari Galaxy Tab S9 Ultra.
Untuk perkiraan kapan habisnya, jadi dengan tersisa baterai 58%, itu baterainya bisa habis kapan? Si Samsung ngasih perkiraan kalau baterai ini masih bisa bertahan sampai 17 jam lagi. Jadi bisa sampai besokannya lagi. Ini sebuah performance yang impresif sih untuk sebuah baterai. Ketika gue juga jajal di draining test pakai PCMark, emang kurang wah kelihatannya untuk sebuah baterai 11.000 mAh lebih. Screen on time-nya yang bisa diraih di PCMark Work 3.0 Battery Life yang gue jajal cuman 12 jam 47 menit, tapi itu gue wajarkan ya, karena banyak banget simulasi yang berjalan di tablet ini selama belasan jam. 12 jam 47 menit dengan baterai tersisa 20% itu lumayan bagus untuk sebuah perangkat dengan layar yang besar yang tentunya butuh energi atau butuh daya yang lebih besar juga. Jadi ya secara baterai, secara performance gue udah nggak ada keluhan lah soal tablet ini. Buat kamera, tablet ada 4 kamera. Ketika tablet di luar sana ya paling 2 kamera maksimal, 1 di belakang, 1 di depan. Ini 2 di depan, 2 di belakang. 2 di depan kayak notch ala iPhone gitu ya. Cuman notch-nya kecil, jadi ada wide dan ultra wide, sama-sama sensornya 12 megapiksel. Di belakang ada 13 megapiksel, lensanya wide, dan 8 megapiksel untuk ultra wide. Kualitasnya so-so sih sebenarnya, karena apa sih yang kalian harapin dari sebuah tablet kameranya gitu. Karena ya secara kualitas ya emang bakal sedikit kalah dibandingin sama smartphone yang flagship tentunya. Tapi dibandingin sama tablet lainnya, jujur kamera ini udah paling bagus. Gue pakai buat Zoom, Google Meet, kamera depan ini beneran ngeliatin ke lawan bicara gue, ya detailnya gue gitu. Jadi beda banget sama pakai webcam di laptop yang hasilnya mungkin agak-agak standar. Kalau ini detail, warnanya dapet, background kita dapet, kalau misalnya ngeblur juga masih dapet, karena kan ada 2 lensa juga. Jadi blurnya pas, nggak bocor kemana-mana. Buat nge-scan dokumen pakai kamera belakang juga lebih dari cukup, hasilnya bagus, detail, dengan AI dari Samsung sendiri yang secara otomatis bakal masuk ke mode scanning ketika kita motret dokumen atau presentasi. Jadi ya secara kamera, tablet ini punya hasil yang cukup impresif juga. Bisa dibilang ini mention gue atas bagusnya tablet ini adalah di bagian audionya. Jadi ada 4 speaker, Dolby Atmos pastinya, dan suaranya sendiri beneran bikin gue agak tercengang sih. Sebagus itu kualitas audionya, ketika visualnya pun udah bagus, audionya juga bagus. Jadi ya maksimal aja ketika kita nonton film atau dengerin musik. Jadi nggak usah pakai speaker tambahan lagi, speaker wireless lagi. Jadi hasilnya udah bagus nih. Salah satu contohnya. Let's go. I'm in the whip with authority, looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartiers, and the bitch deserve it. Put her work for the money, she earn it. Give me top every night, lip service. Then I gotta block these hoes, she worth it. Abu Dhabi, the bad bitch look like Sky Bree, ooh. Right beside me, the phantom of that. Ya, sebagus itu. Sebagus itu kualitas audio dari tablet ini. Bassnya dapet, meskipun nggak terlalu nendang ya kalau dibandingin sama pakai speaker tambahan, tapi ya ini tablet loh, speakernya udah di dalam. Ternyata bassnya masih dapet, treble-nya dapet, suara mid ke high-nya dapet juga. Jadi ya visual, audio udah nggak usah diraguin lagi lah. Well, kalau bisa diambil kesimpulan, emang ada dua kesimpulan sebenarnya. Kesimpulan pertama ya bagus sih, tablet ini secara overall bagus, performance-nya gua nggak raguin lagi, beneran ngegas buat multitasking, gaming, editing, gambar, rendering bisa semua, nggak ada nge-lag-nya, nggak ada stuttering, dan nggak overheat juga, padahal bodinya aluminium loh. Banyak banget proses yang bisa gue jalanin di sini, dibantu dengan layar yang lebih luas. Baterainya juga awet, kameranya bagus, audionya juga bagus banget.
ya dengan harga yang memang cukup mahal ya. Mahal sih buat sebagian orang, 22 jutaan, 21-22 juta, gimana varian memorinya. Tapi orang-orang menurut gue bisa produktif sih. Ketika pakai laptop ini misalnya yang butuh gadget dengan layar yang hampir sama dengan sebuah laptop tapi daya baterainya yang lebih panjang. Karena laptop kan rata-rata ya cuma 5-6 jam ya. Harus bawa colokan juga kemana-mana. Tapi tablet ini bisa tahan sampai belasan jam dengan baterai tersisa yang masih banyak. Jadi ya buat orang yang misalnya eksekutif muda yang sering pergi kemana-mana atau mungkin kreator konten yang nggak mau ribet bawa banyak device, ya tablet ini cocok buat mereka. Ditambah One UI generasi terbaru dengan basis Android yang baru juga, dengan DeX yang beneran baru, bikin UX-nya mirip kayak kita lagi pakai laptop. Itu sih. Yang kedua, tablet ini emang mahal, ya 20 jutaan. Dan gue juga sempat mikir, mendingan gue beli laptop nggak sih? Karena ada laptop yang lebih powerful dari tablet ini, ya bisa ngedukung gue kerja kemana-mana. Ya paling pahit-pahitnya gue harus bawa charger kemana-mana. Tapi ya memang ada dua kesimpulan seperti itu. Ketika memang tablet ini mahal, tapi ya balik lagi gimana penggunaan kita, perspektif kita soal tablet ini. Kalau misalnya kita memang butuh tablet, butuh perangkat yang baterainya lebih tahan lama dan punya PC-like experience dengan ukuran layar yang lebih besar, ya tablet ini cocok buat mereka. Tapi kalau bagi mereka yang mendingan laptop deh, karena ya toh ada yang lebih murah, performanya hampir sama, meskipun ya emang baterainya kalah, tapi ya kita bisa menghemat beberapa juta gitu. Ya itu sih, emang masih agak galau antara tablet sama laptop ini, tapi ya secara overall Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ini produk yang bagus menurut gua. Peningkatannya banyak dibandingin sama seri sebelumnya. Kayak gitu aja sih review dari Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Like video ini, kasih komen, share, jangan lupa subscribe channel Rizwan Tech biar tahu nih review-review yang mantap dari gadget-gadget yang ada di Indonesia. Bye.